Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saya ucapkan kepada Ibu Nurul Indarti selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen penguji. Semoga Bapak dan Ibu sekalian diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini saya Muhammad Karisma Alam untuk memaparkan tesis saya, yaitu persepsi karakteristik teknologi terhadap aplikasi Nyampi.co kepada pelanggan potensial, studi kasus pada kompleks Bumi Koperencana. Nyampi.co itu atau Nyampa Pilih-Pilih adalah aplikasi jasa angkut sampah dan pengolahan sampah, khususnya di bidang logistik sampah. Tidak hanya menawarkan jasa, Nyampi juga memberikan fitur edukasi kepada masyarakat agar peduli untuk memilah dan membuang sampah dengan baik dan benar. Nyampi didirikan oleh Karin Windalstari bersama 3 orang temannya, yaitu Sylvia Ayuni, Kevin, dan Siska Novianti pada Agustus 2019 di Bandung dan berkantor pusat di Jalan Ganesha nomor 15, Siliwangi, Bandung. Adapun visi Nyampi sendiri adalah menjadi penggerak bagi rumah tangga dan dunia usaha untuk dapat memilah sampah dengan baik dan benar. Sedangkan untuk misinya sendiri adalah menyediakan akses fasilitas pengelolaan sampah yang modern dan terjangkau. Yang kedua, menjadi layanan edukasi mengenai pengelolaan sampah dari rumah dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, Nyampi ingin berkontribusi untuk memajukan Indonesia dalam menerapkan kota nol sampah dan bijak dengan sampahnya sendiri. Berikut adalah customer journey-nya. Jadi kita diharuskan untuk memilah sampah terlebih dahulu, lalu order lewat aplikasi, dan nanti petugas sampahnya datang. Lalu kita bisa mendapatkan voucher, dan voucher itu bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik. Bisa voucher di Puskesmas, poin OVO GoPay, atau juga bisa dapatkan hadiah sembako. Layanan Nyampi.co ini dia berfokus di tempat komersil dan pedesaan seperti perumahan, kafe, restoran, ataupun konveksi. Dan saat ini terdapat 38 pelanggan dari 2 kompleks, yaitu di Kompleks Gading, Tutuka, dan Soreang Indah. Untuk di pedesaan, Nyampi sendiri berfokus memberikan edukasi dan bekerja sama dengan Karang Taruna sekitar dalam program untuk memilah sampah dengan baik dan benar. Di saat ini terdapat 152 pelanggan dari 3 rukun warga di Desa Gunung Gadung, Kabupaten Bandung. Nah, untuk harganya sendiri di wilayah komersil yaitu sekitar 350.000 per 3 bulan untuk bisnis sektor, dan untuk perumahan itu sekitar 50.000 per bulan. Dan itu sudah termasuk peminjaman tempat sampahnya yang terbagi dengan 3 tempat sampah, yaitu organik, non-organik, dan B3, sampah berbahaya, chemical, komponen listrik, dan sebagainya. Dan untuk di wilayah pedesaan itu harga jasanya itu 5.000 setiap kali sampah diambil. Kita masuk ke rumusan masalah. Saat ini Karin selaku CEO Nyampi ini berencana untuk mengembangkan pasarnya di sektor komersial, khususnya di rumah tangga. Dan Karin juga ingin melakukan perbaikan terhadap aplikasinya karena yang pertama, fiturnya belum sesuai. Jadi tidak semua pelanggan itu di 2 kompleks saat ini menggunakan aplikasinya. Hanya sekitar 22 orang dari 38 orang yang bisa memakai aplikasinya. Yang kedua ini, Karin menilai bahwa adanya kesulitan ibu-ibu rumah tangga dalam mengadopsi teknologi di 2 kompleks tersebut. Nah, yang ketiga, Karin ini ingin memperluas cakupan layanannya, dan Nyampi.co ini ingin melakukan pengujian pasar terlebih dahulu, terutama di sektor perumahan. Karena menurut data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022, bahwa sumber sampah itu berasal paling banyak asalnya dari rumah tangga, yaitu sekitar 39%. Dan yang lainnya itu pusat perniagaan, tradisional, perkantoran, serta yang lainnya. Kita masuk ke pertanyaan penelitian. Jadi untuk respon pertanyaan penelitian ini, respon awal calon pelanggan itu ketika mencoba aplikasi Nyampi itu mudah atau rumit dalam penggunaan, dan bagaimana tampilan serta warna pada aplikasinya. Dan yang kedua, seberapa besar persepsi inovasi calon pelanggan pada pemanfaatan aplikasi Nyampi di Kompleks Bumi Koperencana menurut 8 komponen persepsi karakteristik inovasi. Dan yang ketiga, rekomendasi dan saran yang didapat dalam hasil uji pasar aplikasi Nyampi di Kompleks Bumi Koperencana. Selanjutnya, tujuan penelitian ini
Yang pertama adalah mengidentifikasi respons awal calon pelanggan dalam mencoba aplikasi Nyampi. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi seberapa besar persepsi inovasi pelanggan pada pemanfaatan aplikasi Nyampi. Dan yang ketiga adalah membantu memberikan saran dan hasil pengujian pasar di kompleks Bumi Kopo Kencana. Kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 persepsi karakteristik inovasi, teori difusi inovasi Everett M. Rogers yang dikembangkan oleh Moore and Bambasat. Terdapat 8 persepsi. Yang pertama adalah keuntungan relatif, yang kedua adalah kesesuaian, ketiga kemudahan diuji coba, keempat kemudahan pengguna, kelima adalah visibilitas, keenam keteramatan hasil, ketujuh citra, kedelapan yang terakhir adalah persepsi kesukarelaan. Nah, berikut ini adalah tampilan aplikasi Nyampi. Di sini kita bisa lihat ada interface login, di mana utamanya terbagi dalam 3 menu, yaitu angkut, artikel, dan poin. Di sini juga ada interface rincian transaksi dan interface sesudah memesan. Baik, kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian sekarang adalah metode penelitian deskriptif. Dan teknik pengumpulan datanya itu menggunakan data primer, pengumpulan data menggunakan metode survei. Nah, untuk populasi dan sampel masyarakat yang tertarik memilah sampah dan sampelnya sebanyak 38 orang yang terdiri dari bapak dan ibu rumah tangga yang sudah mencoba aplikasi Nyampi. Waktu dan lokasi ini dalam penelitian dilakukan pada bulan Mei 2022 dan berlokasi di Kompleks Bumi Kopo Kencana, Bandung. Untuk teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan sampel non-probabilitas atau yang biasa disebut purposive sampling. Untuk uji keabsahan instrumen, uji validitas instrumen, dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi bantuan alat hitung SPSS versi 26.0. Untuk uji validitas instrumen penelitian sendiri, ini terdapat 55 butir soal dan dinyatakan valid apabila R hitung ini lebih dari L tabel. R tabel untuk responden sebanyak 38 ini yaitu 0,32. Dan kita bisa lihat terdapat beberapa persepsi butir soalnya itu tidak valid seperti di kompabilitas, di visibilitas, dan di kesukarelaan. Untuk di kompabilitas terdapat 3 soal yang tidak valid, di visibilitas terdapat 2 soal, dan di kesukarelaan terdapat 1 soal. Sehingga mendapatkan hasil bahwa 49 butir soal ini valid dan 6 tidak valid. Untuk yang kedua, uji reliabilitas data. Dari sumber Nunelli dalam Hartono, di tahapan awal riset ini 0,5 sampai 0,6 ini dianggap sudah cukup atau reliable. Kita bisa lihat hasil komponen perspektif karakteristik inovasi diuji dengan perhitungan Cronbach alpha. Untuk ke-8 persepsi ini, hasilnya menunjukkan bahwa semua persepsi ini reliable. Berikut adalah ke-38 deskripsi narasumber di penelitian ini. Baik, kita masuk ke bab 4 yaitu hasil dan penelitian. Yang pertama, proses pengumpulan data ini 38 orang sudah mengisi kuesioner. Kuesioner menggunakan model persepsi karakteristik inovasi yang dikembangkan oleh Moore and Bambasat dan model pertanyaan tertutup closed question, dan kuesioner dilengkapi dengan demografi responden. Hasil demografi responden calon pengguna Nyampi.co kita bisa lihat di tabel ini. Ibu rumah tangga merupakan sumber yang dominan di dalam penelitian ini yaitu 29 orang. Dan rentang usianya di sekitar 55 sampai 65 tahun. Dan pekerjaan ibu rumah tangga adalah yang paling banyak di penelitian ini yaitu sekitar 40%. Yang kedua adalah hasil respons awal calon pelanggan Nyampi.co. Kita bisa lihat di sini ada 61 orang yang membuang sampah setiap harinya. Semua narasumber mempunyai minat dalam memilah sampah. Sebagian besar narasumber ini terbiasa menggunakan aplikasi. Dan 60% narasumber menganggap aplikasi Nyampi ini mudah untuk digunakan. 45% narasumber menganggap aplikasi Nyampi ini memiliki warna kurang cocok, tetapi tampilannya mudah terbaca dengan jelas. Kita masuk ke kriteria persepsi karakteristik inovasi. Di sini variabel komponen persepsi karakteristik inovasi terdiri dari 55 butir soal dengan pilihan skala Likert. Sebagai contoh, satu kriteria ini mempunyai 8 soal, nilai minimum 8 dan nilai maksimum adalah 40. Penyusunan rentang data menjadi 3 kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
Tentang skor komponen paling minimum adalah 1 dan maksimum adalah 5. Dan berikut adalah hasil kriteria persepsi karakteristik inovasi calon pelanggan Nyampi.co. Di sini kita bisa melihat rata-rata persepsi karakteristik inovasi. Yang tinggi itu yang pertama adalah kemudahan pengguna, yang kedua adalah persepsi keuntungan relatif, dan yang paling rendah dari ke-8 persepsi ini adalah persepsi citra. Kita analisis dari persepsi yang pertama yang paling tertinggi, yaitu persepsi kemudahan pengguna. Kemudahan pengguna ini paling tinggi dibandingkan persepsi lainnya, dan ini sejalan dengan yang dikatakan Plouffe 2021 yang mengatakan bahwa modal awal inovasi ini yaitu mudah untuk digunakan. Dan butir pertanyaan nomor 7 adalah itu mendapatkan skor yang paling tinggi, membuktikan bahwa belajar mengoperasikan aplikasi Nyampi ini mudah. Yang kedua adalah persepsi keuntungan relatif tertinggi kedua. Nah, di butir pertanyaan nomor 5 ini mendapatkan skor paling tinggi, membuktikan rata-rata narasumber menganggap Nyampi.co ini bermanfaat dalam melakukan aktivitas membuang sampahnya. Kita masuk ke persepsi analisis citra yang paling rendah di 8 persepsi karakteristik tadi. Di sini kita lihat bahwa butir nomor 6 ini mendapatkan skor terendah dan membuktikan bahwa menggunakan Nyampi.co ini belum menjadi simbol status di lingkungan sekitar. Baik, kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu simpulan, implikasi, dan keterbatasan. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian, pengumpulan, dan analisis data yang didapat, yaitu semua narasumber calon pelanggan tertarik untuk memilah sampah sebagai bagian dari kegiatan atau proses menggunakan aplikasi Nyampi. Yang kedua, lebih dari setengah narasumber di Kompleks Bumi Kencana terbiasa menggunakan aplikasi dan mayoritas menganggap aplikasi Nyampi ini mudah untuk digunakan. Yang ketiga, mayoritas narasumber menganggap aplikasi Nyampi mempunyai ketidakcocokan dari segi warna. Tetapi tampilannya jelas nih dan mudah terbaca. Nah, kesimpulan persepsi inovasi yang ditunjukkan kepada narasumber di Kompleks Bumi Kencana yaitu yang pertama, hasil persepsi tertinggi adalah kemudahan pengguna. Bisa disimpulkan bahwa calon pelanggan menerima aplikasi Nyampi.co ini sebagai inovasi yang mudah digunakan. Yang kedua, hasil persepsi yang terendah adalah citra. Bisa dikatakan bahwa calon pelanggan ini belum merasakan dampak yang positif sehingga mereka belum dapat menaikkan rasa citranya mereka di lingkungan ketika menggunakan atau memakai aplikasi ini. Kita masuk ke implikasi manajerial. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan Nyampi.co dalam mengambil keputusan untuk memperluas layanan di Kompleks Bumi Kencana Bandung dan sebagai saran dalam pengembangan aplikasi. Yang pertama adalah penelitian ini menunjukkan bahwa narasumber mempunyai ketertarikan dalam memilah sampah sehingga mempermudah untuk memperluas layanan di kompleks tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan aplikasi, mayoritas calon pelanggan berpendapat bahwa masih terdapat kekurangan dari segi pemilihan warna pada aplikasi Nyampi.co. Namun tampilannya sudah jelas nih dan terbaca dengan baik. Yang ketiga, menurut data, persepsi citra memperlihatkan hasil yang kurang baik. Calon pelanggan menganggap bahwa dengan menggunakan aplikasi Nyampi ini belum meningkatkan rasa citra mereka di lingkungan kompleks saat ini. Dan yang terakhir, yang keempat, perusahaan diharapkan dapat memperkuat citra atau brand atau aplikasi Nyampi.co. Baik, sekian presentasi saya dalam kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu dosen sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.